Beta. Apa itu materinya? Persamaan kuadrat. Kayaknya yang kemarin kita belajar kayaknya sedikit beda. Oh gitu. Ini tanya persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Iya Kak. Oke. Kayaknya aku buka dulu deh. Ini mau soal yang dikirimkan atau mau kubahas secara ini? Dibahas aja dulu Kak. Saya juga kurang paham karena tadi cuma 30 menitan dijelaskan. Itu materi kelas 7. Kelas 10. Ya. Persamaan kuadrat. Inverse logaritma. Bilangan berpangkat kan itu ya. Oh, kemarin itu bilangan berpangkat ya? Iya, beda Kak. Persamaan dan ketidaksamaan. Kayaknya ini deh. Bentuk akar udah. Kalau akar udah dipelajarin. Kalau akar udah Kak, saya udah tahu. Udah tahu. Oke, berarti kalau gitu yang ini aja nih. Oh ya, ini dia. Aku share dulu ya. Ini sudah kelihatan? Sudah. Namanya adalah persamaan dan ketidaksamaan. Nah, untuk kita tahu namanya persamaan linear ya, yang pertama. Jadi persamaan linear itu misalnya contohnya 5x kurang 4 sama dengan 3x tambah 2. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mencari persamaannya, yaitu kita pindahkan x sama x dan yang berangka sama yang angka. Jadi 5x dikurang 3x. Kenapa dikurang 3x? Karena 3 di sebelah kanan itu bernilai positif, kalau pindah ruas jadinya negatif. Jadinya 5x kurang 3x sama dengan 4. Dikurang 4 sama dengan 2. Nah, karena 5x kurang 3x hasilnya adalah 2x, maka tinggallah 2x kurang 4 sama dengan 2. Alias 2x sama dengan, karena min 4 ini pindah ruas jadinya positif. Maka 2x sama dengan 2 tambah 4 alias 6.
Maka 2X sama dengan 6, hasilnya X sama dengan 3. Paham kalau untuk penyelesaiannya? Iya, Kak. Nah, lalu sekarang kalau misalnya persamaan kuadrat, bagaimana cara menyelesaikan? Sebenarnya untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu bisa dibagi menjadi 2 tipe ya. Yang pertama menyelesaikan menggunakan metode pemfaktoran, memfaktorkan. Contohnya, X kuadrat dikurang 7X tambah 12. Nah, kalau kita mencari metode pemfaktoran, berarti di sini X kuadrat kurang 7X tambah 12. Berarti perkalian berapa? X dengan berapa? X dengan berapa? Perkalian berapa yang kalau kita kalikan, itu nilainya adalah positif 12. Tapi kalau kita tambahkan, dia negatif 7. Nah, kata kuncinya positif 12. Berarti nanti ini semuanya kalau dia positif, dia adalah negatif, negatif. X-nya negatif. Karena perkalian apapun kalau negatif jadi positif. Positif sama positif. Lalu kenapa bukan opsinya positif kali positif? Karena di sini ada min 7. Berarti kemungkinan besar dia adalah negatif. Kenapa? Jadi dia perkalian berapa hasilnya 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 7. Makanya dia jawabannya X min 3 dan X min 4. Karena kalau min 3 dikali min 4 hasilnya 12. Min 3 ditambah min 4 hasilnya min 7. Itu metode pemfaktoran. Paham ya? Iya. Nah, jadinya kalau dengan demikian penyelesaiannya apa? X-nya kalau kita selesaikan satu-satu, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Jawabannya ini. Lalu kenapa X kuadrat kurang 6X ini sama dengan 0? Ini hasil penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Karena ketika kita keluarkan, jadi salah satu X-nya berarti kan dia X dikali X kurang 6. Sama dengan 0. Maka kemungkinan besar di jawabannya adalah X itu sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Kalau kan dia sama dengan X kurang 6 sama dengan 0, sama X sama dengan 0. Kan? Paham? Itu siapa, guys? Kenapa? Enggak, teman saya. Nah, kemudian itu ada melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita misalnya kayak gini, dia bentuk persamaannya adalah pindahkan C ke ruas kanan atau harusnya. Kemudian bagi persamaan dengan A, setelah persamaan menjadi X kuadrat tambah 4PX tambah Q, tambahkan kedua ruas dengan 1/4 P kuadrat, ubah bentuknya menjadi X kuadrat tambah 2NX tambah N kuadrat. Yang di ruas kiri menjadi X tambah N kuadrat. Contohnya, misalnya 2X kuadrat kurang 12X tambah 16. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, maka dapatlah 2X kuadrat kurang 12X sama dengan min 6. Kemudian kita bagi 2, jadinya X kuadrat. 12 bagi 2 jadinya min 6X. Min 16 dibagi 2 menjadinya min 8. Kemudian kita tambahkan dengan 1/4 P kuadrat. Mana P? P itu yang 6. Min 6 ini ya. Maka tambah 1/4 min 6 kuadrat. Yang kanan juga sama. Gitu. Maka dapatlah hasilnya X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan min 8 tambah 9. Dengan metode pemfaktoran, maka X kuadrat min 6X tambah 9 ini sama dengan X kurang 3 kuadrat. Sedangkan min 8 tambah 9 itu 1.
Maka jawabannya adalah X min 3 itu bisa jadi adalah 3 plus ditambah kurang 1 karena akar 1, atau 3 tambah kurang 1. Jadi X itu bisa nilainya 2 atau nilainya 4. Yang metode bingung. Paham? Ya, Kak. Lalu bagaimana menggunakan rumus ABC? Nah, kalau menggunakan rumus ABC itu mudah juga. Contohnya di sini 2x kuadrat kurang 10x min 12. Jadi A itu tuh adalah yang dekat sama x kuadrat. Jadi kalau 2x kuadrat kurang 10x kurang 12, A itu 2, B itu min 10, C itu min 12. Jadi kita menggunakan rumusnya adalah min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC 2A. Maka dapatlah hasilnya adalah jawabannya X itu bisa 6 kalau positif, kalau negatif dia min 1. Kan dia plus min. Paham ya untuk rumus ABC ya? Oke, coba mau kerjain nomor 1 dulu. Ini belum rumus ABC kok, baru si persamaan. Udah dapat? Belum, Kak.
Kalau udah dapat min 6x sama dengan 3 tinggal di apa ya? Jadi dapatnya berapa? Min 6x sama dengan min 3. Kamu udah kalikan ke dalam belum? Sudah. Berarti tinggal 3 kali dibagi ya, min 6. 3 kali 2x berapa? Kalikan ke dalam. 3 kali 2x, 6x. Ditambah 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga berapa? Tes. Ya, 3 kali Tes. sepertiga berapa? Tes. Halo, iya. Halo. 3 kali Dengar suara. sepertiga 1. Ya, sama dengan 4. Sekarang 4 kali 3 ke dalam lagi. 12x. Dikurang 4 kali setengah. 4 kali setengah 2. Itu 2. Nah, selanjutnya kan kita kurang ya 6x sama x. 6x kurang 12x. Berapa? 6x. 6x kurang 12x berapa? Kok 6x? Oh, min Kamu 6. punya uang 6 tapi 6x. utangnya 12. Jadinya Min 6x. kamu iya min 6x. Min 6x sama dengan min 2, satunya jadi pindah ya, dikurang 1. Min 6x sama dengan min 2 kurang min 1. 3x. Min 3, min 3. Min 3. Nah, sekarang tinggal cari x-nya berapa. X-nya 2 Kok 2? setengah. Min 3 bagi 6 kan dia. Setengah. Iya, min 3 bagi min 6 sama dengan setengah. Dapatnya D. Gitu deh. Tahu ya yang ini ya. Aman? Ada yang ditanyakan terkait dengan rumus ABC juga. Nanti rumus ABC-nya ini. Kak, itu rumus ABC tuh pakai pas kapan aja ya? Saya masih bingung Pakai itu. pas semua persamaan kuadrat bisa dipakai rumus ABC. Persamaan kuadrat itu pakainya rumus ABC semua. Boleh. Kalau misalnya nggak mau pakai metode pemfaktoran, pakai rumus ABC jadi alternatif. Rumusnya tahu ya? Oke, sekarang coba aku bahas yang kamu yang tadi ya. Kalau tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut ini. Yang ini ya. Nah,
untuk yang A, kamu bisa menggunakan rumus ABC. Ya, kamu bisa menggunakan rumus ABC. Kalau yang B, itu bisa menggunakan faktor atau bisa menggunakan rumus ABC. Yang nomor C itu juga bisa faktor atau BC. Tadi metode faktor udah paham kan? Agak lumayan paham. Coba dibahas dulu Kak. Tadi udah dibahas. Di sekolah udah dipelajarin rumus ABC atau rumus metode faktor? Kayaknya ABC udah, tapi saya masih kurang paham kayak. Oke, ini contoh satu. Yang A ya, itu 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini rumus ABC itu maksudnya adalah A itu dia sebelum x kuadrat. Berarti ini A-nya. Yang B-nya yang mana? B-nya ini, yang plus 3. Yang C-nya mana? 1. Berarti kalau kita buat A-nya berapa? Nilainya? 2x. A-nya 2. 2-nya aja kayak gitu. Ini dapat X-nya. Paham? B-nya berapa? 3. C-nya? 1. Nah, kalau yang B, A-nya berapa kalau yang B? 1. B-nya? 10. B-nya min 10. Nah, diikutin Oh, iya. kalau min. Kan ini juga plus 3 gitu. C? C 25. C-nya berapa? 25. 25. Kalau yang C, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya? B-nya 2. C-nya Oh, B-nya 3. 2. Coba lihat Min 2. lagi. B-nya min 2, C-nya? 3. Nah, pokoknya minus harus diperhatikan. Nah, terus rumusnya ABC apa? X 1,2 sama dengan min B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kan? Nah, sekarang kita masukin aja. B-nya kan 3, berarti min B, min 3 tambah kurang B kuadratnya. Berarti kan 3 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya 1 per 2 kali A-nya berapa? A-nya 2. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan. Min 3 tambah kurang. Nah, 3 kuadrat jadinya 9. berarti akar 9 dikurang 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Nah, per 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah min 3 tambah kurang akar 1 kan? Per 4. Akar 1 kan sama dengan 1 ya. Berarti AC-nya itu ada 2. Otomatis ada 2. Kalau dia tambah, berarti kan dia min 3 tambah 1 per 4. Kalau dia kurang, min 3 kurang 1 per 4. Itu hasilnya. Kalau Jadi, kalau bukan 1 tetap tulis. tapi tulis. Kan dia akar 1 itu 1. Kalau lebih tinggi dari 1 tetap tulis ya. Kayak akar 20. Iya, ditulis gitu. Tapi jarang sih, biasanya rumus ABC itu dia pas. Akar 16, akar 9 misalnya. Jadi kan min 3 tambah 1 berarti jadinya jawabannya adalah, kan kalau kita jawab ini satunya nilainya min 3 tambah 1 itu min 2 per 4 alias min setengah. Satunya lagi min 4 per 4 alias min 1. Jadi 1 kalau dia nilainya positif, nilainya min setengah. Kalau negatif, X-nya itu min 1. Kalau Paham? faktor Kak, Kalau metode faktor itu yang tadi yang saya bilang, perkalian berapa hasilnya berapa.
Nah, jangan pikirin faktor dulu satu-satu dulu. Coba kamu B dan C-nya kamu menggunakan metode ABC ini. Udah paham kan ya? Oke. Tapi sembari itu aku sholat dulu ya. Oke, Kak.
Sudah? Eh, udah dicek. Tinggal yang C ya belum ya? Iya. Nanti kalau sudah kirim ke WA aja ya. Oke. Ya, aku periksa. Udah atau masih bingung? Sudah Kak, sudah Kak. Boleh dikirimkan ke WA. Oke. Satunya berapa kalau dia positif? Gimana? Kalau dia positif berapa? Kalau yang mana ya?
Oke, belum tepat nih. A-nya 1, B-nya kok 10? Min 10. Nah, kan dia min B. Min ketemu min jadinya, kan Min dia min B ketemu. tuh, Mm-mm. min B. Nah, ini pentingnya kamu perlu tahu min ketemu min itu gimana. A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 25, benar. Ya. Rumusnya X 1,2 min B, berarti min 10, ya kan? Tambah Heeh. kurang, min ketemu min kan jadi positif. Paham nggak? Dia Jadi kan min min, B. oh, minnya jadi 2 ya. Iya, kan dia min B, sedangkan B itu nilainya min 10. Yang min 10 ini apanya? B-nya. Yang ininya minnya. Kan rumusnya gitu. Plus min B kuadrat akarnya berapa? B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Berarti min 10 Min 10, plus min B kuadratnya jadinya akar 4. B kuadrat. Oh, B-nya berapa? min 10, Ya min 10 kuadrat dikurang 4 kali 1. C-nya berapa? 25. Nah kan gini. Jadi kamu di sini jawabannya 100 kurang 40. 4 dari mana? Kok bisa min 10? Kan C-nya 25. 4 AC. A kali C. A-nya 1, C-nya 25. Bukan min 10. Salah itu enggak? Oh iya, kurang, salah salah. Per 2A. 2 kali A-nya adalah 1. Oke, coba cari ulang. Kak, min kalau dikali positif tetap min ya. Min 10 kali min 10 gitu maksudnya. Yang itu, Pak. Yang min 4 kali 1. Min 4 kali 1 tetap min. Cuman yang 10 itu kan jadi positif. Jadi 100 kan. Yang 10 kuadrat itu kan jadinya 100. Oh, kalau habis dikuadratkan hilang ya. Iya. Kan dia min kali min.
Tapi kalau itu kan min 4 kali 25 kan 100 ya. Ya. Hasilnya? Jadi 100 dikurang 100. Ya, 121. Jadi habis atau nggak usah dikurangkan. Jadi kurang. Dia jadinya akar 0. Karena dia akar 0 berarti nggak ada. Kan dia hasilnya di sini pasti nanti min 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 kali min 10. Berarti kan sama dengan 10 ya. Ditambah kurang akar 0 sama dengan per 2. Jadinya adalah hasilnya 10 per 2 aja, alias 5. Nah, 5 itu ada 2 kemungkinannya. Positif, negatif. Disinilah logika kita bermain gitu. Kan dia kalau dikali hasilnya 25. Nah, kalau ditambah hasilnya sama dengan min 10. Berarti ini kedua-duanya adalah positif. Jadinya makanya dia dapat hasilnya adalah X sama dengan 5. Karena akar kedua-duanya itu 5. Jadi dia 5,5. Mudah? Ada yang bertanyakan? Enggak sih, yang tadi aja Kak. Yang X Oh iya min sama yang itu Kak. Yang min min dalam kurung min 10 itu hilang juga ya min. Karena ya pindah kan luas. min ketemu min. Kan min ketemu min. Min Oh, kali min kan positif. Nah, kamu kurangnya di minus minus plus gitu sih kebanyakan. Nomor 2 juga salah. Nomor 3, sorry. Nomor 3 kamu ngerjainnya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Salahnya di mana? X kuadrat kurang 2X tambah 3. oh salah X di min ya. kuadrat kurang 2X tambah 3. Berarti A-nya berapa? Hanya A-nya, 1, B-nya min 2. Oh, bisa. nah itu. C-nya 3. Kamu kebanyakan salah itu di minus plusnya aja sih. Coba kerjain ulang. Ini. Oke.
Udah belum dapat? Belum. Sudah, Kak. Terus saya udah kirim, Kak. Ya. Saya udah kirim. Coba kita lihat ya. X-nya min 2, berarti min 2. Karena min ketemu min, ingat tuh. Kan B-nya min 2, berarti kan min ketemu min kan? Coba kamu perhatikan minus-minusnya deh. Kan B-nya ketemu min 2, sedangkan rumusnya itu min B. Min B plus minus B kuadrat kurang 4AC diakarin per 2A. Nah, kalau min B berarti min kali min 2. Jadinya positif 2. Gitu. Masih belum tepat. Coba ulang kembali hasilnya. Terus di sini B kuadrat. B-nya berapa? B-nya kan min 2 tuh. Berarti min 2 dikuadrati. Dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Diakarkan per 2 kali 1. Kamu tinggal masukin nilainya, ikutin alurnya. Rumusnya ini, min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa? Kamu lihat lagi. Paham nggak? Ya, Kak. Hmm. Belum.
Coba lihat lagi ya. Min 2, B kuadratnya 4 dikurang kurang 12. Nah ya, sekarang kan kurang 12 tuh. Kok kurang 12 sih? A-nya 1, B-nya ini. Nggak ada kurang 12. Dia tetap kurang 12 aja. A-nya 1, C-nya 3. 4 kurang Jadi 12. 8. Jadi Min 8. min 8 kan? Kok dikurang sih 4 AC? X-nya min 3. B-nya min 4. Jadi 4 kuadrat. 4 dikurang 12 ya, benar ya. Min 8. Ntar imajiner jadi ya. Nah, intinya kayak gitu sih. Cuman kalau ini cara mudahnya itu menggunakan pemfaktoran. Karena angkanya masih bisa tergolong masih mudah gitu dicerna. Jadi pemfaktoran itu apa? X sama X. Begini. Nah, kan ini plus 3 di akhir ya. Plus 3 nggak di akhir? Ini plus sih. Masa tahu ini? Oh ya, plus. Nah, yang kita lihat yang pertama, angka terakhir itu plus atau minus. Itu dulu. Kalau C, itu kan ini C ya. Kalau C-nya kan, kalau C-nya positif, maka itu kemungkinan ada 2. Bisa yang X ini dia dengan X positif-positif, atau X negatif-negatif. X kurang, atau X tambah. Perkaliannya. Kalau dia positif. Karena kan hasil kali berapapun, itu nilainya sama dengan positif 3. Gitu. Nah, karena di sini ada negatif, negatif 2. Kalau B-nya negatif, X yang dipakai itu yang mana? Nggak mungkin positif-positif. Karena kalau positif ketemu positif, jadi positif kan dia. Kalau negatif ketemu negatif, bakal negatif. Penambahan. Jadi jawabannya di bawah ini. Jadi dia X kurang berapa dikali X kurang berapa. Nah, kalau kita cari nih bilangan, 2 bilangan ini, kalau dikali hasilnya sama dengan positif 3. Kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 2. Bentar, kamu yang C ini di sekolah udah dapat belum jawabannya? Dari ibu gurumu? Kita nggak kerjain yang bagian itu. Nah, kenapa nggak dikerjain bagian itu? Aku tahu ya. Karena di sini nih, setelah aku analisa, karena perkalian yang menghasilkan 3 itu cuma 3 kali 1 sama dengan 3, ya nggak? 2 angka. Cuma itu doang kan? Iya. Nah, otomatis ini sama dengan min 3 kali min 3. Karena negatif semua. Sedangkan permasalahannya adalah yang di tengah-tengah ini bukan min 3 tambah min 3 berapa? Min 3 tambah 6. Min 6. Yang di tengah, yang B-nya bukan min 6, tapi min 2.
Berarti ini akarnya tidak bisa ditentukan. Itu jawabannya. Paham ya? Dia tuh mudah kok. Misalnya kita contohkan lagi. X kuadrat dikurang 6X tambah 9. Nah, ini X ini kan lihat belakangnya, C-nya nilainya berapa? C nilainya positif ya. Kalau positif, dia kemungkinan ada dua. Positif sama positif, X positif kali X positif, atau X negatif kali X negatif. Ya kan? Iya. Nah, jadi ini karena hasilnya yang B-nya minus, ternyata B-nya minus. Kalau B-nya minus, berarti yang dipakai yang bawah. Kalau B-nya positif, berarti yang dipakai di atas. Yang di bawah ya. Nah, X perkalian berapakah? Kalau dikali, dia hasilnya 9 nilai itu. Dua nilai nih. Nilai 1, nilai 2. Kalau dikali, hasilnya 9. Kalau ditambah, hasilnya min 6. Jawabannya adalah? 3 kali 3. Ya, jawabannya itu min 3. Min 3 sama min 3. Nih, kamu harus aware sama minus-minus ya. Karena persamaan kuadrat tuh minus itu udah penting banget. Makanya di sini jawabnya min 3 dengan min 3. Ketika ditambahkan dia min 6. Ketika dikali dia positif 9. Paham metode pembaktoran? Ya, kalau udah paham coba metode pembaktoran. Ini nilainya berapa? X kuadrat dikurang 8X tambah 16. Berapa? X min 4. X min 4 dikali X min 4 dikali X min 4. Nah, kayak gitu. Perkaliannya min 4 dengan min 4 hasilnya positif 16. Min 4 tambah min 4 hasilnya min 8. Maka dapatnya ini. Itu kalau positif negatif. Tapi kalau C-nya negatif, itu nilainya beda. Kalau nilai C-nya di sini negatif, X-nya itu satunya positif, satunya negatif pasti. Satunya X min, satunya X plus. Misalnya X min X kuadrat dikurang 2X ditambah 15. Kok ditambah? X kurang 2X dikurang 15. Nah, ini berarti karena C-nya negatif, ininya negatif, C-nya. Berarti dia plus, satunya minus. Perkalian berapa? Hasilnya min 15. 3. Dua angka. Kalau dikalikan hasilnya min 15. Kalau ditambahkan dia min 2. 3 dan 5. Ya, 3 dan 5. Jadi satunya, yang mana yang 3? X min 3 atau X min 5? X min 5. X min 5 dengan X tambah 3. Paham ya? Paham? Ya Kak. Itu kan apa ya? X tambah 3 itu bukannya kan harus dikali baru dapat
15. Iya. Kalau dikalikan kan nanti dia pasti min 15. 3 kali min 5 kan min 15. Kalau ditambahin, dia pasti min 2x. Ujung-ujungnya kita lihat ke sana aja. Coba lihat metode pemfaktoran. Coba latihan 1 itu, yang A, B, C ya. Yang A dulu aja deh, kamu cari. Nilainya berapa? Yang ini. Yang A itu pakai metode pemfaktoran aja. Berapa nilainya? Karena dia min, oke, itu kan ya min 24 ya, benar. Min 24 berarti ada satu yang satu negatif, satu positif. Oh, iya. Oh. Oh, ini angkanya kan genap ya, ganjil. Iya, tapi dia genap 5x. Berarti satunya yang besar. Kayak perkalian berapa hasilnya min 24. Tapi kalau kamu tambahkan hasilnya 5. Kan ada dua akar dia. Berarti Ada 4 tambah 1. Enggak, 2 angka nih, 2 angka. Kalau kamu kalikan, itu hasilnya min 24. Kalau kamu tambahkan, hasilnya 5. Perkalian berapa hasilnya 24? 24. 4. 4. 4 kali berapa? Hasilnya 24. Perkalian 6 bisa. 6 kali berapa? 6 kali 4. Nah, kalau kamu pilih 6 kali 4, kan 24 tuh, benar. Tapi kan satunya harus diganti, misalnya 6 kali min 4, biar bisa min 24. Atau min 6 dikali 4. Ya enggak? Kalau kamu pilih 6 dengan 4, kita tuh analisanya gini. Pokoknya dia dua angka. 6 sama 4 kalau dikalikan pasti hasilnya 24. Karena di sini min 24, berarti harusnya satunya min. Entah min 6 kali 4 hasilnya pasti min 24, atau 6 kali min 4, ya kan? Hasilnya juga min 24. Tapi kalau kita tambahkan nih, min 6 tambah 4, apakah hasilnya 5? Enggak. Enggak.
Berarti kalau 6 dengan ditambahkan min 4, apakah hasilnya sama dengan 5? 6 kurang 4 Bisa. jadinya 6. ini kan tambah kali Mm-mm. dengan min ketemu jadinya min kan. 6 kurang 4 6 2. Eh, 2. Ini enggak ada jawabannya 5. Berarti berarti bukan 6 kali 4. berarti 8/3. 8 sama 3. 8 sama 3 pun kamu analisis. 8 kali 3 itu nggak mungkin. Karena dia hasilnya 24. Sedangkan yang mau adalah ada minnya. Berarti salah satunya kita uji. 8 dikali min 3 min 24 atau min 8 kali 3 sama dengan min 24. Ada 2 kan? Ya. Nah, sekarang kalau ditambahkan hasilnya 5, yang mana? Hasilnya 5, 8 dikurang 3. Nah, berarti yang mana? Berarti udah dapat jawabannya. Yang ini berarti akar-akarnya. Jadi dia adalah, pada 8 ini kan positif. X tambah 8 dengan dikali dengan X negatif 3. Ini jawabannya. Udah kan? Itu namanya metode pemfaktoran. Nah,